Sebab pelantikan 88 penjabat kepala daerah berpotensi abuse of power, ya. Intentionnya begitu sebenarnya. Ini seharusnya disadari oleh rezim bahwa mereka banyak mengambil keputusan tidak dengan bijak. Ini ada seorang Heru Budi yang kita tidak jelas siapa dia, tiba-tiba kok menjadi kepala daerah kita. Saya tidak memberikan mandat kepada Heru Budi, ya kan? Tapi dia merusak Jakarta, merusak legacy Anies Baswedan misalnya. Memang barangkali tidak persis untuk Anies Baswedan, tapi hitungan untuk berpemilu 2024 itu nggak bisa dibantah rasanya, ya. Jadi memang momen pilkada serentak dimanfaatkan untuk mengganti semua kepala daerah dengan PLT sehingga nanti pada 2024 akan menguntungkan siapapun yang di-endorse oleh kekuasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Sekarang Sobat RH sekalian, kita bahas mengenai berita yang kemarin sudah viral, yaitu cucu Bung Hatta menggugat Presiden Jokowi, ya. Tapi ini bukan gugatan pribadi, ini gugatan yang mewakili kepentingan publik, ya. Keren cadas pokoknya. Yang mewakili kepentingan publik dan terkait dengan penunjukan penjabat-penjabat daerah seperti Heru Budi, ya, yang menjadi penjabat daerah tapi main politik, hadir di GBK dan juga justru merusak legacy Anies Baswedan yang jelas-jelas dipilih oleh rakyat. Jadi bukannya mengantarkan pada smooth transitions kepada next leader yang dipilih, tetapi justru merusak apa yang sudah dihasilkan pemimpin yang sudah dipilih dan dianggap berhasil, ya, berdasarkan penilaian banyak pihak termasuk para surveyor atau pollster. Oke, Sobat Era sekalian, coba kita bahas, ya, soal ini. Jadi menarik ini. Keluarga Bung Hatta turun gunung gugat Jokowi perlu didukung agar pemerintah tak sewenang-wenang. Gugatan cucu Bung Hatta ke Jokowi menjadi angin segar di tengah lemahnya oposisi. Kemudian ternyata yang bersangkutan sudah malang melintang di dunia internasional, ya, karena mereka atau dia adalah putra orang yang beruntung juga. Mungkin bapak ibunya pernah mengalami pendidikan luar negeri yang lama seperti anaknya Anies Baswedan, Mutiara Anissa, sehingga kemampuan berbahasa asingnya jauh lebih baik, ya, dari orang-orang tua seperti kita, ya. Coba kita bacakan, ya, beritanya, ya. Jadi Sobat Era sekalian, gugatannya itu mengenai penunjukan penjabat kepala daerah di berbagai provinsi dan kabupaten kota di Indonesia yang dianggap menyalahi atau bertentangan dengan hukum dan undang-undang. Jadi kalau gugatan petun itu dua saja. Gugatan itu karena perbuatan melawan hukum, tidak sesuai dengan good governance dan clean government atau tata kelola pemerintahan yang baik, atau melanggar undang-undang sekalian, ya. Oke, Republik Merdeka, gugatan cucu Bung Hatta, Gustika, Gustika. Jadi gugatan melawan hukum tadi bukan masuk gugatan melanggar undang-undang atau bertentangan dengan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance dan clean government. Itu dua alasan untuk melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, ya. Gugatan cucu Bung Hatta, Gustika Fardani Yusuf, terhadap Presiden Joko Widodo dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ke Pengadilan Tata Usaha Negara Petun Jakarta terkait pengangkatan dan pelantikan 88 penjabat patut didukung. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion IPO Deddy Kurniasha mengapresiasi keberanian cucu proklamator dan rekan-rekannya tersebut. Sebab pelantikan 88 penjabat kepala daerah berpotensi abuse of power, ya.
intentionnya begitu sebenarnya. Ini seharusnya disadari oleh rezim bahwa mereka banyak mengambil keputusan tidak dengan bijak, utama PJ kepala daerah. Ini perlu didukung agar pemerintah tidak sewenang-wenang, kata Dedi kepada kantor berita politik RMOL beberapa saat lalu. Di sisi lain, pengamat politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini menilai rezim Jokowi Ma'ruf harusnya segera melakukan upaya korektif terhadap kebijakan yang dinilai arogan tersebut. Apalagi gugatan ini dilayangkan oleh keluarga proklamator RI. Keluarga Hatta sebenarnya tidak kali ini saja bicara secara kritis terhadap situasi politik tanah air, meskipun jarang mengemuka, sehingga ketika mereka kembali mengemukakan gugatan publik, maka bisa jadi memang sedang ada persoalan pungkasnya. Ya, sebenarnya bukan karena keluarga Hattanya, tetapi materi gugatannya itu sendiri yang paling penting sesungguhnya ya. Tetapi ini apa istilahnya ya? Ini semacam magnet ya bagi pemberitaan. Gugatan cucu Bung Hatta ke Jokowi menjadi angin segar di tengah lemahnya oposisi. Kita bacakan lagi ya. Republik Merdeka, komposisi lawan politik atau oposisi pemerintahan Presiden Joko Widodo yang mulai hilang disinyalir mendapat angin segar. Hal itu disampaikan pengamat politik Citra Institute, Efriza, merespons kemunculan cucu Wakil Presiden pertama RI, M. Hatta, Gustika Fardani Yusuf yang menggugat Presiden Jokowi ke Pengadilan Tata Usaha Negara Petun mengenai pelantikan 88 penjabat kepala daerah. Ya, Presiden Jokowi memang saat ini punya kekuatan besar karena 85% berada di tangan pemerintah, sedangkan oposisi hanya sekitar 15%, terdiri dari 2 partai saja, ujar Efriza saat dihubungi kantor berita politik RMOL. Gustika menggugat Jokowi dan juga Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ke Petun ya, terkait dengan pelantikan 88 penjabat kepala daerah yang akan menjabat hingga Pilkada serentak 2024 selesai digelar. Pelantikan 88 PJ Kada yang sudah dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo digugat Gustika karena tidak memiliki aturan pelaksanaannya. Menurut Efriza, ketiadaan dasar hukum dalam pelaksanaan penunjukan hingga pelantikan PJ Kada cenderung menimbulkan perspektif politis di publik dari kerja-kerja pemerintahan Jokowi. Pemerintah memang perlu diingatkan untuk membuat aturan pelaksana sambung. Oleh karena itu, dosen ilmu pemerintahan Universitas Sutomo ini memandang seharusnya pemerintah mengerti bahwa dasar hukum dalam melaksanakan kebijakan menjadi satu hal yang tidak boleh dilewatkan. Gugatan itu oleh Gustika ke Petun memang harus dilakukan dan diupayakan agar ada aturan pelaksana dalam kejelasan pemerintahan menetapkan PJ kepala daerah, demikian Efriza menambahkan. Ya, sobat era sekalian, coba kita lihat juga ya, cucu Bung Hatta ini. Oke, cucu Bung Hatta yang gugat Jokowi ke Petun sudah malang melintang di forum internasional. Republik Merdeka, karir mentereng dimiliki Gustika Fardani Yusuf, cucu Wakil Presiden pertama RI Muhammad Hatta yang menggugat Presiden Joko Widodo dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Kiprahnya sebagai seorang pelajar Indonesia di luar negeri membentuknya sebagai seorang wanita yang aktif mengkritisi dunia sosial dan politik. Perempuan yang lahir pada 19 Januari 1994 ini, tahun 94. Oke, usianya berarti 28 tahun ya. Sama ya, Aquarius bintangnya sama seperti saya. Sebelum menempuh pendidikan di King's College London pada tahun 2015, sudah aktif di beberapa forum internasional. Tepatnya pada tahun 2012, Gustika sudah mengikuti forum Youth Delegate for COP18, CMP 8 yang diselenggarakan United Nations Framework Convention on Climate Change ya, di Doha, Qatar. Kalau itu dia mewakili kelembagaan pemerintah, mengingat saat itu dia bekerja di bawah Dewan Nasional Perubahan Iklim Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selain itu pada tahun 2013 Gustika juga berpartisipasi menjadi Delegation of Indonesia at the 37 General Conference, kemudian juga menjadi Youth Observer ya at the 8 UNESCO Youth Forum di UNESCO ya. Pada masa perkuliahannya di King's College London, Gustika juga aktif membantu kerja-kerja pemerintahan. Tepatnya pada tahun 2016, dirinya bekerja sebagai anggota tim asistensi Menko Polhukam. Selama 1 bulan setelah itu dia diangkat menjadi ajudan deputi luar negeri selama 2 bulan di Kemenko Polhukam. Tak cuma itu, pada tahun 2017, Gustika mengikuti misi tetap Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai political intern selama 2 bulan. Selang 2 tahunnya atau pada 2019, dia aktif sebagai Summer Research Intern di Center for Strategic and International Studies CSIS Indonesia selama 5 bulan. Yang kita tidak tahu apa profesi terakhirnya ya. Ya, sahabat sekalian,
itu tadi ya Gustika Fardani Yusuf ya. Luar biasa ya, Gustika Fardani Yusuf. Coba kita lihat di Wikipedia. Ini ada ya. Oh, enggak banyak ya. Kelahiran 19 Januari tahun 1994, usia 24 tahun, pendidikan King College London, kakek nenek Muhammad Hatta, orang tua. Oh, ini Halidah Hatta ya, Gary Rahman Ma'mun Yusuf. Jadi dari Halidah Hatta ya. Halidah ini yang paling muda mungkin ya. Jadi ada Mutia Hatta, Halidah Hatta, satunya lagi perempuan lagi gitu ya. Oke, ini dari putri dari Halidah Hatta ya. Apa yang kemarin bertemu waktu pembacaan puisi puisi Adi Masardi sepertinya ya. Ya, sobat era sekalian, itu tadi ya dari gugatan itu. Tapi bagaimana pendapat saya ya? Begini, sobat era sekalian, saya dari awal sudah protes. Yang namanya penjabat, yang namanya PLT, itu yang nggak boleh lama-lama. Kalau istilah Rocky itu berapa minggu saja. Selama-lamanya PLT itu ya 6 bulan saja, itu paling lama. Itu pun sudah kelamaan. Dan dia tidak boleh mengambil keputusan-keputusan yang strategis sebagaimana dia dilakukan Heru Budi ini ya. Merusak legacy Anies Baswedan misalnya. Membuat kebijakan-kebijakan yang sangat strategis, mengganti orang, memecat orang. Padahal jabatannya sendiri baru 1 bulan lebih ya kan. Jadi harusnya dia hanya sekedar caretaker, penjabat atau PLT atau apapun namanya ya, sampai kemudian terpilihnya pejabat yang definitif. Tapi kan akan ada pilkada serentak. Nah, makanya saya mengatakan harusnya pemilihan itu melibatkan DPRD. Kok melibatkan DPRD? Ya, dibuatlah aturan, ada endorsement dari DPRD agar ada legitimasi. Jadi betul-betul dia betul-betul dipilih oleh rakyat juga. Karena konstitusi mengatakan yang namanya gubernur, bupati, wali kota dipilih secara demokratis. Ini ada seorang Heru Budi yang kita tidak jelas siapa dia, tiba-tiba kok menjadi kepala daerah kita. Saya tidak memberikan mandat kepada Heru Budi, ya kan? Tapi dia merusak Jakarta, merusak legacy Anies Baswedan misalnya. Kan kita bisa protes sebagai rakyat Jakarta. Saya rakyat Jakarta loh, KTP Jakarta, tinggal di Kebonjeruk Jakarta. Jadi saya punya legitimasi untuk mengatakan saya warga Jakarta. Nah, harusnya kalau misalnya kita tahu bahwa akan ada pemilihan serentak, ya kan? Ya Presiden Jokowi keluarkan saja Perpu yang mengatakan bahwa pengisian jabatan kepala daerah itu dilakukan melalui DPRD saja. Sudah selesai. Atau kalau dia mau terlibat karena dia pengen terlibat, ya ada endorsement. Jadi diajukan oleh Presiden lalu disetujui oleh DPRD. Tapi DPRD tidak memilih, karena kalau memilih dia nanti dimainkan lagi ya kan. Nah, atau kalau mau demokratis ya pemilihan oleh DPRD. Nanti money politics dan lain sebagainya. Itu kelakuan kita semuanya. Kalau kita apa-apa takut ini takut itu, lama-lama kita nggak pernah melakukan apa-apa. Justru ketika pemilihan harus ada pengawasan yang ketat. Mereka yang money politics ya harus didiskualifikasi. Dan ini untuk jabatan sampai terpilihnya kepala daerah hasil pemilihan umum. Harusnya begitu, hasil pemilihan langsung. Dan tidak dihitung masa jabatan harusnya. Nah, tapi dengan mengangkat yang seperti ini ya memang gak karu-karuan jadilah ada Heru ya kan. Saya sampai sekarang tentu tidak bisa mengakui kalau dia itu kepala daerah saya. Dia cuma penjabat, tapi kok tiba-tiba dia merasa berkuasa untuk merombak direksi BUMD, merombak kebijakan-kebijakan Anies Baswedan dan lain sebagainya. Sekali lagi, prinsipnya adalah prinsip demokrasi ya, bukan prinsip otokrasi. Jadi nggak boleh sembarangan menunjuk orang 2,5 tahun nanti, bisa sangat 2,5 tahun tanpa adanya proses pemilihan. Padahal 2,5 tahun lebih itu adalah kalau kita kaitkan dengan masa jabatannya dan pilpres ya kan, dan kemudian akan pilkada serentak, maka diperkirakan itu kalau dia dilantik 16 Oktober, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, kira-kira baru April 2025 dia akan digantikan. Artinya 2,5 tahun. Bayangkan, 2,5 tahun itu sudah lebih dari separuh masa jabatan dan harusnya dihitung 1 kali masa jabatan. Tapi ini oleh caretaker, oleh penjabat,
oleh orang yang tidak dipilih, unelected official, dan sama sekali tidak mencerminkan ketentuan pasal 18 bahwa kepala daerah itu harus dipilih secara demokratis ya. Oke. Demokratis itu bisa dipilih langsung oleh rakyat, bisa dipilih melalui perwakilan ya. Oke. Coba kita bacakan komentar Sobat Era terkait dengan ini ya. Cucu Soekarno apa kabar nih? Ming hadir banyak nyimak. Cucu Soekarno masih pada tidur. Makin berkerut saja dahi Pak Lurah. Awas stroke parah nantinya. Saya juga berkerut juga dahi saya. Tandanya memikirkan rakyat ya. Oke. Nanti kita putihkan rambutnya. NTT hadir. Sudah seharusnya anak-anak founding parents ya, saya suka ini bahasanya Pasundan Atlantis, founding parents ya, jangan fathers karena ada juga mothernya. Muncul memimpin negeri ini kembali ya. Gugat si ijazah palsu, cucu Soekarno pada rebutan kursi. Puan dan Bu Mega anak founding parent tuh ya. Kemudian enggak dong, Puan dan Bu Mega beda. Puan cucu dan Bu Mega anak ya. Cucu Untung dan Aidit sudah masuk parlemen. Cucu Soekarno matiin mix. Allahu Akbar. Emang ada ya? Kemudian semoga semakin banyak orang yang sadar dan mendapat hidayah. Mimpi di siang bolong. Maksudnya apa nih? Assalamualaikum, masih ada yang peduli. Opo meneh. Plonga-plongo tapi licik. Tukang cilok. Cucu Bung Hatta punya hati nurani dan berkat dan berakal sehat. PJ Gubernur, Bupati, dan Wali Kota itu memang akan dijadikan alat kudeta konstitusi untuk memperpanjang masa jabatan. Semoga kebenaran muncul dengan munculnya teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi Sobat Era sekalian ya, dari awal memang terlihat ada desain untuk mengarahkan pemilu tidak demokratis, antara lain dengan pejabat-pejabat kepala daerah ini. Itu jelas-jelas tidak demokratis. Belum lagi nanti, apakah nanti akan mereka, wah pasti terlibat. Lihat saja Budi Heru, ya kan, hadir di GBK. Padahal apa urusannya dia? GBK bukan tanggung jawab dia, tapi tanggung jawab Sekretariat Negara, baik perizinan maupun keamanannya, ya, tanggung jawab pemerintah pusat. Yang kedua, dia adalah ASN, ya, aparatur sipil negara. Pertemuan, dia bukan pejabat politik. Kalau dia gubernur definitif yang dipilih is okay, tapi dia adalah ASN. Harusnya dia tidak hadir dalam pertemuan-pertemuan politik seperti itu. Ada yang mengatakan, apa bedanya dengan dia melihat banjir? Loh, banjir tuh bukan peristiwa politik. Kalau GBK kemarin itu peristiwa politik. Kalau dia nggak hadir di banjir, malah kalau dia datang 212 nggak ada masalah. Karena sama sekali tidak ada yang namanya political statement. Tapi GBK kan ada political statementnya, yaitu mendukung sosok tertentu yang beruban dan berkerut mukanya, kan begitu. Bicara mengenai dukung-mendukung secara terang-terangan. Oke, lalu kalau kita kaitkan dengan itu dengan agenda ya. Jadi agendanya justru dikhawatirkan nanti akan memenangkan siapapun yang di-endorse oleh kekuasaan. Nah, mengenai Bung Hatta ya, Bung Hatta ini adalah tokoh teladan. Tokoh anti korupsi, jujurnya minta ampun, tidak mau menggunakan fasilitas jabatan. Saking mengharukannya adalah ketika dia pensiun sebagai wakil presiden, semua fasilitas dia kembalikan dan dia hidup sangat sederhana, bahkan untuk membayar listrik konon tidak bisa. Jadi ini orang sederhananya minta ampun ya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganjar surga baginya dan di alam barzah mendapatkan naungan dan rahmat serta ridhonya ya. Oke, apalagi ya? Awalnya karena ingin menjegal Anies supaya tidak nyalon lagi jadi gubernur, maka Pilkada 2022 ditiadakan dan diganti dengan PLT gubernur dengan menabrak hukum perundangan yang berlaku. Salah satu skenarionya seperti itu, walaupun orang membantah, kan itu sudah ada dalam undang-undang, tapi undang-undang itu kan sudah dibikin dengan hitungan-hitungan juga. Emang kita nggak paham ya kan? Oke, kan kita tahu kapan berakhirnya masa jabatan, kapan undang-undang itu disahkan dan lain sebagainya. Jadi ada hitungan-hitungannya. Memang barangkali tidak persis untuk Anies Baswedan, tapi hitungan untuk berpemilu 2024 itu nggak bisa dibantah rasanya ya. Jadi memang momen pilkada serentak dimanfaatkan untuk mengganti semua kepala daerah dengan PLT sehingga nanti pada 2024 akan menguntungkan siapapun yang di-endorse oleh kekuasaan.
Teguh Santoso, Pak pejabat gubernur melampaui kewenangannya. PLT atau ek gubernur harusnya hanya sebagai simbol kepala daerah, bukan melakukan fungsi eksekutif. Bagaimana orang tanpa legitimasi memberi keputusan? That's right. Harusnya dia hanya sekedar menjaga tata kelola administrasi saja. Ya kan? Dia melanjutkan kebijakan pimpinan terdahulu. Ini enggak. Hari pertama copor sana, copor sini dan lain sebagainya ya, dan merasa dirinya seperti gubernur beneran. Ini payah ya. Bang RH, kapan kiranya sampean masuk sebagai anggota DPR RI? Orang baik harus masuk sistem. Nah, itulah masalahnya. Kenapa? Partai kita tidak demokratis, ya kan? Daripada kita harus menghamba kepada ketua umum partai politik, ya kan? Ya lebih baik kita jadi orang yang independen. Sekarang kalau kita jadi anggota DPR, bisa nggak ngomong sebebas sekarang ini, ya kan? Nanti belum apa-apa sudah dilarang, larang sana, larang sini. Belum lagi kemudian kita punya vested interest. Nah, bagaimana kalau seandainya misalnya saya nyalon yang nggak berpartai saja, DPD misalnya, misal ya kan? Nah, kalau sobat era sekalian mau mendukung saya, ya mungkin saya pertimbangkan ya. Tapi kalau tidak didukung, how come ya kita kemudian merasa pantas untuk mewakili kepentingan masyarakat? Jadi harus dikembalikan kepada rakyat, kepada konstituen ya. Kecuali memang ada partai politik yang meminta dengan perjanjian, ya, kami calonkan dan kamu punya kebebasan untuk menyampaikan pendapatmu sesuai dengan hati nuranimu. Itu enak ya. Tapi kalau ini kan enggak. Kita enggak seperti Amerika Serikat misalnya, di mana senator atau congressman atau congresswoman-nya itu benar-benar bisa menyampaikan hati nuraninya dan sama sekali enggak ada yang namanya recall partai dan lain sebagainya. Karena mereka menggunakan sistem pemerintahan presidensial, bisa saja orang Republik direkrut oleh Demokrat untuk menjadi anggota kabinet dan enggak ada hubungannya sama partai politiknya. Karena memang partai di sana enggak kayak kita ya, yang feodal, ngaku demokratis tapi rata-rata partai itu feodal semua ya. Rex Devon, Bang Refli Harun sebagai muslim, please jangan percaya zodiak, Aquarius. Membicarakan zodiak, sio, ramalan apalagi mempercayainya itu diharamkan total dalam Islam. Itu termasuk dosa besar, syirik. Lah. Saya kan enggak mempercayai Aquarius, saya hanya mengatakan bintangnya sama dengan saya. Kan kira-kira begitu. Jadi saya tidak mempercayainya sebagai sebuah hitung-hitungan, wah wataknya begini, wataknya begitu. Enggak. Hanya sama bintangnya. Orang sama Megawati saya sama lahirnya ya kan. Tapi apakah watak saya sama dengan Megawati? Kan enggak juga ya. Jadi Megawati itu kelahirnya kalau nggak salah tanggal 20-an juga seperti saya. 23 Januari ya. Saya 25 Januari. Jadi cuman beda 2 hari aja ya. Jadi nggak ada ini ya. Bang RH, kapan menghadirkan cucunya almarhum Bung Hatta? Sedang kita cari kontaknya ya. My problem is saya kehilangan banyak kontak gara-gara HP saya rusak. Dan saya belum sempat ke toko membenarkannya. Tapi kalau harus dibongkar lagi, aduh, hilang beberapa kontak. Karena saya menulis kontak itu langsung di WA kontaknya. Jadi kalau WA-nya ini hilang juga dia. Jadi mudah-mudahan mereka saya ya, menghubungi saya kembali agar kemudian bisa terhubung ya. Jadi kalau mereka nggak menghubungi saya, hilang kontak-kontaknya itu ya. Oke, jadi saya pengen sekali itu mengundang cucu Bung Hatta, mengundang Surya Paloh ya kan. Kalau Surya Paloh kita datanglah ke sana ya. Nanti kita lihat tuh. Kecuali kalau kita punya tempat yang sangat representatif. Ini tempat ini nggak representatif ya, mungkin bagi orang-orang tertentu ya. Tapi bagi kebanyakan manusia, kebanyakan rakyat Indonesia ya cukup lah ya. Bang RH, coba undang Profesor Wiwi dong, biar ada pembahasan mengenai kondisi demokrasi sekarang dari sudut pandang akademis. Ya boleh juga ya, Siti Zuhro maksudnya Profesor Wiwi ya, Siti Zuhro. Ya, oke, nanti kapan-kapan kita pertimbangkan ya. Apalagi sobat RH sekalian, itu saja ya yang akan saya bahas ya, yang saya bahas bukan akan ya. Keluarga proklamator yang tidak gila jabatan dan tidak KKN, tidak haus kekuasaan adalah keluarga Bung Hatta. Al-Fatihah buat almarhum Bung Hatta ya. Al-Fatihah ya. Kemudian Menkumham RH pas banget. Luar biasa ya. Kita aminkan saja doa yang baik ya.
Walaupun saya tidak mau memikirkannya karena sekali lagi kalau Anda melakukan sesuatu dan Anda berhitung jabatan, maka kemudian Anda tidak akan pernah objektif lagi dalam berpikir. Karena yang Anda pikirkan adalah Anda mendapatkan jabatan, ya kan? Let's say, waduh saya nempel Anies supaya menjadi menteri. No. Saya mengendorse Anies karena dia adalah antitesis dari kekuasaan hari ini yang saya anggap gagal dalam menjaga demokrasi, melindungi hak asasi, menjunjung konstitusi dan melakukan pemberantasan korupsi. Ada 4 C. Karena itu kita butuhkan antitesis dari pemerintah sekarang ini. Makanya paling cocok menurut saya ya kalau Anies berpasangan dengan Rizal Ramli misalnya. Wah, itu cocok tuh baru. Untuk bagaimana kita membuat pemerintahan yang lebih menghargai good governance, a clean government. Tapi kita lihat saja ya, mudah-mudahan pemimpin ke depan adalah pemimpin yang jujur dan amanah, pemimpin yang tidak sebentar-bentar mengkriminalkan apalagi menyuruh pendukung-pendukungnya untuk mengkriminalkan orang yang berbeda pendapat. Marilah kita menjadi orang yang cerdas, toh Anda sudah berkuasa. Anda sudah mendapatkan fasilitas. Loh, kenapa Anda harus risau dengan orang yang tidak mendapatkan kekuasaan dan tidak mendapatkan fasilitas? Takut bersaing untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat, ya kan? Please be fair competition, ya kan? Kasih kesempatan kita untuk berpikir sehat, berpikir jernih, akal sehat semuanya. Nanti biarkan rakyat, let people to decide. Ya, mereka percaya kepada akal sehat yang saya sampaikan, atau mereka percaya dengan apa yang disampaikan oleh pembela-pembela kekuasaan. Yang penting tidak ada represi, tidak ada kriminalisasi, kan itu intinya. Dan bahagia sekali, itu saja udah bahagia ya. Bayangkan di Indonesia ini ya, kita tidak minta uang dari pemerintah, tidak minta jabatan dari pemerintah, hanya minta please kita sama-sama jaga demokrasi. Kalau tidak nanti rakyat yang akan menuntutnya dalam sebuah gelombang yang besar dan ribet pula kita jadinya nanti. Karena setiap saat kita melakukan yang namanya reformasi, padahal korbannya banyak sekali ya. Oke, itu saja. Sobat era sekalian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.